Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Chris. Kali ini saya akan membahas lanjutan dari video yang kapan hari ya teman-teman ya. Video kapan hari saya sudah membuatkan video untuk bagaimana caranya mengatasi, atau bukan mengatasi juga ya, karena tidak berhasil, tentang bagaimana cara membuat aliran air dari lantai 3. Jadi di sini ada tandon ya. Keluaran dari tandon itu ke lantai 2 supaya bisa deras. Jadi kapan lalu itu saya sudah membuatkan video ya teman-teman, tentang bagaimana caranya menambahkan debit air dari tandon untuk ke kamar mandi shower lantai 2. Debit airnya itu supaya bisa kencang dengan menggunakan water level sensor ya teman-teman ya. Tapi tentunya itu tidak berhasil, dan saya berjanji untuk membuatkan video mengenai bagaimana caranya supaya aliran air dari tandon lantai 3 ini mensuplai ke lantai 2, tentunya ke kamar mandi, keluaran dari showernya itu supaya bisa lebih kencang ya teman-teman. Caranya ayo kita simak yang berikut ini. Nah, ini pressure switch ya teman-teman, bisa dilihat. Ini saya juga tidak tahu mereknya apa. Ini juga bisa beli di toko online ataupun toko material, biasanya ke toko bangunan. Pressure switch ini intinya, nah ini ada mereknya ya. Nah ini pressure switch, mereknya Shimizu ya. Nah nih teman-teman bisa perhatikan, ini juga ada dua kabel. Dua kabel ini hampir sama seperti yang tadi saya peragakan dengan water level ya. Dia sebenarnya hanya sensor. Kalau pressure-nya tercapai, maka dia akan memberikan sinyal dari dua kabel ini. Untuk lebih jelasnya mungkin tidak saya bahas sekarang. Saya hanya ingin tunjukkan aja ke teman-teman pressure switch itu seperti apa. Nanti mungkin di video berikutnya saya akan tunjukkan cara kerjanya dari pressure switch ini dan water level itu bedanya seperti apa. Mungkin di video berikutnya. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan ya. Pressure switch ini akan bekerja kalau pressure-nya itu mencapai 1,1 kgf per cm persegi. Intinya pressure airnya itu kurang di dalam pipa, maka dia akan aktif. Begitu pula kalau 1,8 kgf per cm persegi, pressure switch ini akan mati ya, atau tidak aktif. Nah ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan seperti yang video lalu, di sini itu ada pompa air ya teman-teman ya, ada pompa air untuk supply ke lantai 2, dan di sini itu ada pompa air yang supply ke lantai 1. Nah, solusinya adalah saya membuang instalasi ini teman-teman. Yang lalu kan ini ada instalasinya yang menuju ke pompa lantai ini ada instalasinya yang menuju ke pompa ini ya teman-teman ya. Nah, ini saya potong. Jadi tidak melalui sini lagi. Jadi karena di sini pertama keluaran dari tandon, kalau teman-teman lihat di bawah ini. Nah, itu kan keluaran dari tandon ya. Ini langsung dipecah teman-teman, langsung dipecah jadi dua. Yang lalu ini keluaran dari sini itu langsung masuk ke pompa sini teman-teman. Jadi selain masuk ke pompa sini, dia juga masuk ke pompa sini. Nih teman-teman lihat nih ya. Tapi kali ini sudah saya potong ya teman-teman ya, sudah saya potong, dan saya membuatkan jalur khusus untuk masuk ke pompa ini teman-teman, melalui sini. Nah ini aslinya lubang untuk drainase ya teman-teman ya, cuman saya manfaatkan lubang drainase ini untuk
saya cabangnya di sini teman-teman. Nah teman-teman perhatikan, jadi lubang drainasenya itu saya cabang di sini. Ini saya kasihkan stop kran lagi. Jadi yang ini stop krannya saya buka sehingga air dari tandon itu akan mengalir ke sini teman-teman, langsung masuk ke pompanya teman-teman ya. Nah dari pompa sini ini mengalirkan air ke shower yang di lantai 2 itu teman-teman, yang kapan lalu saya membuatkan video showernya yang aliran airnya tidak deres ya teman-teman ya. Habis ini mari kita lihat di lantai 2 bagaimana aliran airnya, apakah sudah deres apa tidak, karena ini baru saja saya pasang teman-teman. Ini sekarang kondisinya matahari sudah naik ya, sudah panas sekali di atas. Seharusnya ini sudah berhasil teman-teman. Mari kita lihat ya habis ini ya. Jadi pressure switch ini kegunaannya untuk mematikan pompa ini ya teman-teman ya. Kalau pressernya itu sudah mencapai yang diinginkan. Kenapa bisa mati? Karena tekanan air yang di sini itu sudah tidak kemana-mana lagi teman-teman. Tadi di lantai 2 kan kita sudah mematikan aliran airnya ya, sehingga di tekanan air sini ini jadi tinggi teman-teman, sehingga dia bisa mati. Kalau aliran air di lantai 2 dinyalakan, maka dia tekanan airnya akan menjadi rendah ya, dan pompa akan menyala kembali. Prinsipnya seperti itu. Jadi kenapa kok bisa alirannya bisa lebih deras daripada yang video saya yang pertama? Karena kesimpulannya pertama, saya membuang aliran ini yang cabang. Kalau teman-teman lihat di sini ini pipa 1 in teman-teman. Pipa 1 in cabang ke 3/4 3/4. Sehingga pasokan airnya itu terbagi menjadi 2 ya. Ke sini dan ke pompa sini pada video awal. Sehingga kapasitas air dari tandon ini itu tidak akan maksimal teman-teman. Beda lagi dengan ceritanya yang kali ini. Yang kali ini saya tidak mengganggu pompa ini. Jadi asupan air dari tandon ini langsung ke sini teman-teman. Sedangkan pompa yang ini saya membuatkan instalasi baru di sini. Nah ini untuk menuju ke sini teman-teman, ke pompa ini. Jadi sudah tidak mengganggu. Ini saya potong. Ini ada bekas potongannya masih belum rapi. Sehingga bisa dilihat hasilnya itu aliran airnya menjadi lebih deras ya teman-teman. Nah ini juga teman-teman perhatikan, yang dari tandon air ini saya kasihkan stop kran 2 ya. Tentunya stop kran yang ini tujuannya untuk drainase alami ya, dari tandon ini langsung keluar ke sini nanti kalau mau menguras tandon. Sedangkan stop kran yang ini fungsinya untuk memasok air ke pompa air yang ke lantai 2 ini ya teman-teman ya. Jadi kalau ini dibuka, maka aliran airnya akan masuk ke pompa. Sedangkan kalau dua-duanya dibuka, maka aliran air dari tandon akan langsung keluar ke sini ya. Kalau kita mau nguras tandon pun juga lebih simpel. Terus teman-teman juga lihat di sini ada water moor. Water moor ini tugasnya untuk kalau misalkan kita buka, jadi tidak mengganggu pipa ini ya teman-teman ya. Kita mau servis pompanya juga lebih mudah. Jadi lebih simpel lagi teman-teman. Hanya membuka water moor ini itu bisa diservis secara enak teman-teman. Jadi tidak usah mengganggu instalasi yang lain. Hanya membuka water moor ini toh. Hanya membuka water moor ini saja. Nah ini teman-teman, kalau dilihat-lihat ini sudah lumayan ya, dibandingkan sama yang dulu. Ini jauh lebih baik ya. Shower nyala, yang atas juga lebih deras. Dulu cuman sedikit aliran airnya, bisa dilihat aliran airnya juga sudah lumayan deras ya. Kalau dibilang ini sudah lumayan sampai full ya teman-teman aliran airnya. Shower pun juga deras. Jadi kalau misalkan ini saya tutup, pompa air atas langsung tidak menyala teman-teman. Ini saya buka. Aliran airnya dibandingkan sama yang lalu
ini lebih deras ya. Aliran air yang lalu itu seperti ini teman-teman, dibandingkan dengan aliran air dari shower kali ini tuh seperti ini. Saya tutup. Mati ya teman-teman. Saya buka lagi. Saya tutup. Stabil ya teman-teman ya. Saya nyalakan lagi. Debit airnya tetap sama ya, tetap full ya. Karena itu teman-teman, yang di atas tadi itu kondisinya aliran airnya itu saya bagi dua. Jadi yang ke lantai 1 ya ke lantai 1, ke lantai 2 ya ke lantai 2. Jadi pompanya sendiri-sendiri teman-teman. Itu yang menyebabkan aliran airnya tidak terganggu, jadi tidak terbagi gitu. Ini buktinya kapasitas aliran air yang keluar dari shower juga meningkat teman-teman. Saya tutup. Ini mungkin saya nanti dibantu sama orang lain ya untuk membuka menutup keran ini ya teman-teman, supaya nanti kita bisa lihat cara kerjanya di atas. Jadi nanti ada yang membuka menutup gitu, orang yang ada di sini. Saya mungkin minta bantuan teman-teman di lantai 2 ya. Mari kita ke lantai 3 lagi, ke tandon air atas. Nah ini teman-teman, jadi di lantai 2 itu showernya saya minta tolong orang di lantai 2 ya untuk memainkan buka tutup keran ya, seperti tadi video saya itu ya. Jadi pompanya ini bisa mati dan hidup teman-teman. Kalau pressernya mencapai maka pompa ini akan mati. Nah seperti ini teman-teman. Kalau dibuka lagi dia akan nyala, ditutup lagi maka dia akan mati sendiri teman-teman pompanya, karena pressernya sudah tercapai. Nah kalau bisa hidup mati seperti ini sudah berhasil ya teman-teman ya, gitu. Jadi kuncinya hanya menggunakan pressure switch ini ya teman-teman ya. Lalu juga kesimpulan yang bisa saya tarik dari pengerjaan kali ini, perpipaannya juga lebih simpel ya dibandingkan dengan menggunakan sistem macam-macam seperti water level, seperti kapan hari ada apa itu, solenoid valve, ada power supply-nya. Sistem yang kali ini jauh lebih simpel ya teman-teman, bisa perhatikan ya. Jadi cuman ada ini, seharusnya nggak ada ya teman-teman, hanya dipotong di sini, dikasihkan ball valve juga aman ya, nggak ada masalah, nggak usah sepanjang ini sebenarnya. Terus juga teman-teman lihat dari sini, ini sebenarnya nggak usah terlalu panjang seperti ini ya teman-teman, nggak usah terlalu panjang seperti ini. Seharusnya kalau teman-teman lihat dari tandon bawah ini keluaran lagi yang tadi itu bisa langsung bypass ke sini teman-teman, kalau tidak ada pipa ini. Tapi dalam kasus kali ini saya selain membenarkan sistem pompa yang lalu, saya juga ingin menambahkan casing pada pompa teman-teman, supaya tidak dijemur matahari seperti ini. Pompa itu kalau dijemur matahari kan juga itu ya cepat rusak ya. Makanya saya ingin membuatkan casing, sehingga sistem perpipaannya ini saya belokkan seperti ini teman-teman, supaya nanti area sini itu bisa saya tutupi casing teman-teman. Sebentar, saya buatkan casingnya dulu ya. 1,000 years later. Waduh, udah panas sekali teman-teman. Tapi casingnya sudah jadi teman-teman. Casingnya cuman simple kok. Saya menggunakan material seng teman-teman ya.
Jadi material seng itu saya keling, lalu saya tekuk-tekuk biasa, hanya menggunakan peralatan seperti tang. Jadi seperti ini teman-teman. Wih, ini panas sekali teman-teman. Nah, seperti ini. Casingnya itu terbuat dari seng, jadi hanya pipa-pipanya saja yang keluar teman-teman. Jadi pompanya itu tidak dijemur matahari ya. Aman ya teman-teman ya. Hanya pipa-pipanya saja yang keluar. Nah, ini pompa ke lantai 1 ya. Nih teman-teman lihat, ini pompa ke lantai 1. Lalu ini pipa yang dari pompa bawah untuk mengisi tandon air naik ke atas ini. Ya, untuk mengisi tandon air. Lalu satu lagi pipanya ini yang keluaran dari pompa ke lantai 2 tadi yang sudah kita video. Jadi ini pipanya yang untuk supply ke kamar mandi, ke shower yang ke lantai 2. Oke, jadi penjelasannya cukup sekian teman-teman. Untuk kali ini saya sudah mencoba untuk membuatkan video solusi dari video pertama yang lalu part 1 yang menggunakan water level sensor, tapi tidak berhasil ya teman-teman ya. Kali ini saya menggunakan pressure switch dan membagi aliran air yang ke pompa lantai 1 dan pompa lantai 2 saya pisah gitu aja teman-teman. Dan hasilnya cukup signifikan. Jadi bagi teman-teman yang mempunyai permasalahan yang sama mungkin bisa menggunakan cara ini ya teman-teman ya. Itu bisa meningkatkan keluaran derasnya air atau volume air yang keluar dari shower hanya dengan solusi sederhana tanpa menggunakan peralatan yang macam-macam ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian ya teman-teman. Ini mataharinya cukup tinggi udahan. Saya mau turun karena udah panas sekali di sini teman-teman. Mungkin bisa jadi mataharinya sedang benar-benar kacau ini. Mataharinya benar-benar sudah tinggi sekali teman-teman. Jadi saya mau turun. Mari kita berjumpa di video pembahasan lainnya. Dadah.